wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 mau mempresentasikan media dan perkembangan anak usia dini. Definisi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu seperti alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana membawa pesan dan sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Menurut para ahli, media dan perkembangan anak usia dini yaitu yang pertama, Ratu Heru. Ratu Heru menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi pendidikan antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Yang kedua, Gangnam menyatakan bahwa media pembelajaran yaitu sebagai komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media tersebut dapat berupa buku, tape recorder, kaset, video, kamera, gambar, televisi, dan komputer. Yang ketiga yaitu ada Marniarso. Niarso mendefinisikan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar dalam diri peserta didik. Yang terakhir adalah Ross dan Braidel. Mereka berdua mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan. Contohnya seperti televisi, radio, buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari menurut para ahli adalah media pembelajaran menurut para ahli adalah komponen-komponen sumber belajar yang dapat berupa alat bantu, bahan, teknik yang dapat merangsang anak didik untuk belajar dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, serta maksud agar proses interaksi komunikasi pendidikan antara guru siswa dapat berlangsung secara tepat. Menurut Santo, mengartikan perkembangan adalah development in the parent of the change that begin of the conception and continues through the lifespan. Artinya, perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berkelanjutan sepanjang kehidupan. Perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan adalah satu, pertumbuhan berorientasi proses mental, sedangkan perkembangan berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktural. Pertumbuhan berlangsung secara seumur hidup, sedangkan perkembangan mengalami batasan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fungsional, sedangkan perkembangan bersifat biologis. Jadi di sini menjelaskan tentang materi pentingnya pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 6 aspek yang penting untuk dikembangkan pada anak usia dini, yaitu yang pertama aspek kognitif, lalu aspek fisik motorik, aspek sosial emosional, aspek bahasa, aspek moral dan agama, dan yang terakhir aspek kreativitas. Lalu apa sih pentingnya pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini ini? Menurut Janet Black, pentingnya pengetahuan tentang perkembangan anak usia dini yaitu yang pertama sebagai self-understanding. Apa itu self-understanding? Self-understanding adalah pemahaman kepada diri sendiri. Maksudnya, ketika nanti kita menjadi orang tua atau menjadi seorang guru, kita menjadi tahu bahwa pada diri anak usia dini terdapat berbagai macam aspek perkembangan yang itu perlu untuk distimulasi dengan tepat agar berkembang sesuai dengan usianya. Lalu poin yang kedua yaitu
untuk memberikan pelayanan edukasi secara optimal. Poin kedua ini berhubungan dengan poin pertama, yaitu pemahaman kepada diri sendiri. Setelah paham, setelah kita mengetahui, maka kita bisa melanjutkan dengan memberikan pelayanan edukasi kepada anak secara optimal. Lalu yang ketiga yaitu adanya upaya para ahli untuk mempelajari tumbuh kembang anak secara terus-menerus, atau bahasanya yaitu is an ongoing process. Para pakar psikologi sependapat bahwa pengalaman anak pada saat usia dini itu akan membawa dampak ketika dewasanya nanti. Seperti pernyataan Elizabeth B. Harlock berikut, yaitu kenakalan remaja bukanlah fenomena baru dari masa remaja, melainkan suatu lanjutan dari pola perilaku asosiasi yang mulai pada masa kanak-kanak semenjak usia 2-3 tahun. Ada kemungkinan mengenali anak yang kelak menjadi anak nakal. Jadi ketika masih anak usia dini itu penting untuk mengajarkan banyak hal, terutama yang bersifat agama. Agama itu penting untuk diajarkan ketika masih anak usia dini, karena itu akan melekat dalam hatinya sampai ketika dewasa nanti. Media bagi perkembangan anak. Media pembelajaran sendiri adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak, karena media sengaja didesain untuk media pembelajaran anak usia dini yang mampu mengembangkan semua aspek perkembangan anak. Namun penggunaannya disesuaikan dengan usia anak dan tingkat perkembangannya. Manfaat media pembelajaran yang pertama yaitu dapat menstimulasi fisik motorik anak, kegiatan yang dapat merangsang motorik halus dan motorik kasar anak. Misal menggunakan bola kecil dan bola besar. Yang kedua yaitu menstimulasi perkembangan bahasa anak. Menggunakan dongeng, buku cerita berseris juga bermain peran. Yang ketiga yaitu menstimulasi perkembangan kognitif anak. Memperkenalkan anak ukuran, bentuk, dan warna. Puzzle dapat menstimulasi perkembangan tersebut. Yang keempat yaitu menstimulasi perkembangan sosial emosional anak, khususnya hubungan antara ibu dan anak, keluarga, teman, masyarakat, juga lingkungan. Kita dapat menggunakan permainan yang lebih menonjolkan interaksi sosialnya. Yang kelima yaitu menstimulasi perkembangan seni. Di sini anak dapat menumbuhkan minat dan bakatnya dalam bidang seni, bisa dalam bidang mewarnai, melukis, dan juga menari. Yang keenam yaitu menstimulasi perkembangan moral dan agama. Kita dapat mengajarkan tata cara sholat dan mengajarkan anak untuk sholat tepat waktu. Contoh media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok kami berasal dari kardus bekas susu. Di sini kita melubangi kardus tersebut sesuai dengan banyaknya huruf abjad dan juga huruf hijaiyah. Di bawah lubang tersebut kita sudah menuliskan huruf A, B, sampai Z. Dan untuk mengajarkan agamanya kita juga menulis huruf alif, ba, sampai ya. Dalam permainan ini kita membutuhkan stik es krim. Di stik ini kita juga sudah menuliskan huruf abjad, juga huruf hijaiyahnya. Untuk mengajarkan huruf abjad, seandainya anak mengambil stik yang bertulis huruf I, maka anak tersebut harus memasukkan stik es krim ini ke dalam lubang yang bertulis huruf I. Kemudian anak disuruh mengambil stik es krim lagi dan menyatakan huruf apa yang dia dapat. Seandainya huruf G, maka dia memasukkan ke dalam lubang tersebut. Untuk mengajarkan huruf hijaiyahnya sama seperti huruf abjad tersebut. Anak mengambil stik es krim dan melihat tulisan apa yang ada di stik tersebut. Di sini saya mendapatkan huruf ba. Jadi anak harus memasukkan ke lubang huruf ba. Lalu mengambil lagi dapat mendapatkan huruf ta. Maka anak memasukkan ke lubang huruf